Halo sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin berbicara mengenai bukti lahir baru. Banyak orang bertanya kepada saya, apa sih Pak John Sung? Bukti seseorang itu sudah sungguh-sungguh lahir baru, sudah sungguh percaya Yesus, sudah sungguh diselamatkan. Apakah ditandai dengan bahasa lidah, bahasa roh? Seorang yang kasih di dalam Tuhan. Tidak ada di dalam Alkitab bahwa orang yang lahir baru itu harus berbisa bahasa lidah, harus berbisa bahasa roh. Tidak ada. Itu adalah karunia kepada orang yang berbeda-beda, orang-orang tertentu. Nah, mari kita lihat menurut Alkitab bukti orang lahir baru, orang yang sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Yaitu pertama adalah dia meninggalkan bahkan lari dari dosa. Ia akan berusaha untuk menjauhi dosa, membenci dosa. Karena dia tidak hidup di dalam daging, tapi dia hidup di dalam roh. Keinginan roh adalah keinginan yang kudus, sedangkan keinginan daging adalah keinginan yang dosa. Ya, jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya oleh roh, menghasilkan buah roh, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kemudian dia menjauhi dosa-dosa itu. Nah, keinginan daging berbeda. Keinginan daging adalah melakukan hal-hal yang bersifat kemabukan, pesta pora, ya, kenajisan, dan semuanya itu. Orang yang lahir baru akan menjauhi dosa, lari dari dosa. Kemudian ya, orang lahir baru pasti akan mengucap syukur. Ada rasa terima kasih yang baik kepada Tuhan maupun orang yang memberitakan Injil kepadanya. Dia merasa bahwa dulu sebenarnya hidupnya akan binasa di neraka. Tetapi ketika dia mendengar Injil, dia diselamatkan, dia sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Yang sebenarnya dia harus masuk neraka binasa, tapi dia hari ini diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Maka rasa syukur dalam hatinya takkan ada orang yang mampu mengambilnya. Dia penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan kepada orang yang memberitakan kebenaran kepadanya. Ada rasa syukur, ucapan terima kasih yang luar biasa. Apapun kondisi hidupnya, penderitaan, kemiskinan, kemelaratan hidup, apapun tidak bisa mengambil rasa syukurnya kepada Tuhan karena dia orang yang sudah lahir baru. Kemudian yang ketiga, dia akan terus mencari kebenaran, mematuhi firman Tuhan, membaca Alkitab, rajin menyelidikinya, baik secara pribadi maupun secara kelompok atau berjemaat dalam gereja. Nah, dia pasti akan senang sekali jika ada orang yang mengatakan, oh begini-begini Alkitab, oh menurut pandangan si ini begini. Dia akan menyelidikinya, dia ingin mencari tahu kebenaran. Kalau orang yang acuh tak acuh terhadap kebenaran firman Tuhan, tidak peduli, ya, dia ketika orang bahas firman Tuhan, dia bilang, tidak usahlah banyak ini pusing. Nah, itu harus dicurigai. Orang yang seperti itu apakah sudah diselamatkan atau tidak. Karena orang yang diselamatkan pasti dicinta kebenaran. Dia mencari kebenaran, ingin mematuhi Tuhan, ingin mematuhi firman Tuhan. Nah, apalagi kalau orang yang ngaku lahir baru, dia diberitakan firman Tuhan, dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, maki-maki. Ini dicurigai. Sebenarnya dia mungkin belum lahir baru, ya. Dia hanya menjadi orang Kristen KTP saja yang datang ke gereja hora-hore, nari-nari, joget-joget di gereja, kemudian kesurupan, kemasukan roh halus, bergetar-getar, kejang-kejang, hanya teriak haleluya, haleluya. Tapi dia tidak mencari kebenaran. Ketika firman Tuhan dipaparkan kepadanya, dijelaskan, dia akan marah-marah, dia ngamuk-ngamuk. Nah, jangan menghakimilah, jangan inilah. Nah, orang seperti ini patut dicurigai. Apakah dia sudah sungguh lahir baru atau tidak, karena dia tidak mencari kebenaran. Kemudian yang keempat adalah dia rindu menyelamatkan orang lain. Ada usaha mencari jiwa yang terhilang. Ada perbuatan kasih. Iman itu bukan sesuatu yang cukup di teori yang diomongkan di mulut, ya. Tetapi ada sebuah refleksi, ada sebuah aplikasi dari imannya, itu adalah berbuat kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dia berbuat sesuatu. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi iman dan perbuatan itu seperti koin yang dua sisinya. Yang sebelah sini iman, dia percaya, sebelah sini adalah tindakan. Jadi kalau orang berkata kepadamu, ya, saya percaya kepada Yesus, tapi dia tidak ada sebuah tindakan membuktikan dia percaya, itu sebenarnya dia hanya omong kosong. Nah, oleh sebab itu seorang yang kasih dalam Tuhan, orang yang lahir baru, dia pasti rindu memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa, membahas firman Tuhan agar mengerti, banyak orang mengerti, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu adalah usaha untuk dia mencari jiwa terhilang. Nah, sahabat yang terkasih, jika Anda melihat
temanmu, tetanggamu, keluargamu yang rajin pergi ke gereja dan menggembar-gemborkan apa segala macam karunia-karunia roh, Anda coba cek. Apakah pertama dia meninggalkan, lari dari dosa, membenci dosa? Apakah dia penuh pengucapan syukur dalam hidupnya atas apapun yang terjadi? Apakah dia mencari kebenaran? Apakah dia mencintai kebenaran? Dia ingin menyelidiki Alkitab? Atau dia hanya omong kosong saja? Ketika firman Tuhan diberitakan, dia justru marah-marah. Dia bukan menyelidikinya. Nah, kemudian lihat apakah dia rindu. Ada perbuatan kasih nggak kepada orang-orang yang terhilang? Ada perbuatan apa yang dia lakukan? Kalau dia tidak berbuat apa-apa, dia diam, acuh tidak acuh. Nah, imannya patut dipertanyakan. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya mengasihimu, saya berusaha mencerdaskan imanmu. Agar imanmu sungguh bertumbuh ke arah yang benar dan imanmu kuat, setia kepada Tuhan Yesus Kristus dan berdasarkan pada Alkitab. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior, Maranatha.